Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Oke, kasih buka. Namo Buddhaya, sahabat Dhamma dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa lagi di bulan November, 1 November hari Jumat. Semoga damai dan sejahtera. Sampai satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Untuk hari ini kita kembali lagi memulai perbincangan Dhamma Sakaca setelah minggu lalu juga sempat absen karena ada kesibukan menjelang perayaan Kathina, dan kini Kathina di Wihara Wat Ham Phom Penh sudah usai. Juga tinggal mungkin wihara-wihara lain selama 1 bulan ini akan mengadakan. Jadi bagi para Buddha Mamaka sekalian, selamat berdana lah untuk siapa yang antusias dalam mengikuti perayaan-perayaan Kathina di wihara-wihara tertentu. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas Dhamma yang mungkin lebih kepada ajaran Sang Buddha secara cukup pada poinnya. Kita mulai dulu dari di mana Buddha Sasana ini Sang Buddha ajarkan atas dasar cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk. Ini poin pertama yang dapat digarisbawahi untuk diperhatikan bersama, bahwa yang mendasari Dhamma ajaran Sang Buddha itu dibabarkan adalah karena metta karuna dari Sang Buddha yang melihat akan adanya makhluk-makhluk hidup yang kiranya masih dapat untuk memahami Dhamma ini dan mencapai magga, phala dan nibbana dengan hanya dikotori oleh sedikit debu di mata mereka. Makanya dengan demikian Sang Buddha pun rela untuk membabarkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, sekarang di sini setelah mengetahui bahwa Dhamma ajaran Sang Buddha itu diajarkan, dibabarkan dan berkembang atas dasar metta karuna, mungkin para Bante sudah memiliki gambaran untuk menjelaskan kira-kira dalam pengembangan Buddha Sasana ini metta karuna yang dibutuhkan itu metta karuna yang seperti apa. Jika melihat dari masa lalu, dari sejarah metta karuna yang dibawa di dalam sasana ini, di dalam Buddha Dhamma ini, itu metta karuna yang bagaimana. Nah, mungkin beliau punya penjelasan, punya ilustrasi, punya contoh, punya berbagai hal yang mungkin pengalaman yang dapat dibagikan sehubungan dengan metta karuna dalam pengembangan atau pembabaran Buddha Dhamma ini. Nah, silakan Bante Rizky dulu. Dalam pengembangan Buddha Sasana
menerapkan metta dan karuna di dalam mewujudkan itu ya sangat penting sekali ya. Yang kita tahu metta cinta kasih ya. Karuna belas kasih ya. Ketika kita melihat banyak orang atau di kalangan umat yang beragama Buddhis, tapi beliau tidak tahu bahwa Dhamma itu seperti apa gitu. Ya, sekedar hanya dia beragama Buddha tapi tidak tahu Dhamma sedikit pun gitu. Hanya di KTP agama saya Buddha. Dia tidak mengerti ajaran Buddha itu seperti apa. Untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu seperti apa. Untuk mengakhiri duka seperti apa, tidak tahu. Nah, dalam mengembangkan Buddha Sasana, mengikut sertakan metta dan karuna, yaitu kita berbelas kasih, mempunyai rasa metta terhadap mereka yang tidak mengerti apapun gitu. Sehingga kita bisa memberikan secercah pencerahan ya, bagi mereka, sehingga mereka tahu Dhamma, akhirnya mengerti Dhamma, memahami Dhamma, apalagi dia bisa mempraktikkan ajaran Buddha dengan benar. Nah, itu yang kita inginkan. Maka metta dan karuna sangat penting. Gimana kita punya rasa belas kasih, gimana kita punya rasa cinta kasih terhadap makhluk yang belum mengetahui cara gimana bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, gimana bisa mengakhiri duka di dalam kehidupan ini. Nah, itu sangat penting, metta dan belas kasih. Seandainya kita tidak memasukkan dalam pengembangan Buddha Sasana tanpa rasa metta, tanpa rasa karuna, apakah bisa berjalan? Tidak. Ya, tidak bisa, karena hanya sekedar aja mengatakan bahwa untuk mengembangkan Buddha Sasana, tapi tidak didasari atas metta dan belas kasih. Ya, sekedar saja, habis sudah melaksanakan itu ya udah selesai, misi selesai sudah gitu. Tapi kalau kita didasari atas metta dan belas kasih, itu kita bisa mencurahkan segenap hati kita, ibaratnya mencurahkan segenap hati kita untuk menolong mereka ya, dengan rasa metta dan belas kasih ini, sehingga mereka tahu Dhamma sejati itu seperti apa, cara mengakhiri duka itu seperti apa, sehingga bisa praktik ajaran Buddha dengan benar, dan mereka mendapat kebahagiaan yang hakiki di kemudian hari, di kelak nanti di kehidupannya. Nah, itu yang menurut pandangan Bante ya, gimana Buddha Sasana, mengembangkan Buddha Sasana itu harus diikut sertakan rasa metta dan rasa karuna. Nah, silakan Bante Bun. Ya, tadi yang seperti kutipan dari Bante itu, jadi pada saat Sang Buddha mencapai Dhamma itu, dia enggan untuk mengajar, dan atas desakan dari Brahma Sahampati untuk
meminta untuk mengajar kepada makhluk, ada yang sedikit debu di mata. Jadi Sang Buddha pun setelah merenungkan pun dia mengajarkan atas dari belas kasihan, metta dan cinta kasih dan kasih sayang kepada makhluk. Ini dia melihat makhluk-makhluk banyak yang bisa dibantu dan ditolong agar mereka bisa mencapai pencerahan dan juga tidak terjatuh ke alam alam-alam yang menderita begitu. Dan juga mungkin makhluk-makhluk juga bisa mengetahui ini Dhamma dari Buddha, ini adalah Dhamma sejati. Jadi setelah dia dibabarkan, mungkin yang kita belajar sampai saat ini, kita bisa mengetahui bahwa di dunia ini Dhamma itu seperti apa yang kita telah banyak belajar. Banyak kehidupan ini banyak tidak kekal, anicca, anatta, tanpa aku, dan kita banyak tahu. Jadi itulah yang atas belas kasihan dari Sang Buddha itu, setelah kita belajar, kita sedikit banyak kita akan memahami dan bisa menerima keadaan di dunia ini tidak kekal, dan diri ini tanpa diri ini bisa dipahami dan dia bisa menerima. Itu lebih tercerahkan. Makhluk-makhluk itu lebih, yang tadinya makhluknya yang masih tidak tahu, masih bodoh, tidak berpengetahuan Dhamma, dia akan tahu. Jadi disitulah yang Buddha ingin tertarik mengajarkan dengan metta, kasih sayang itu. Dia dengan sabar mengajar banyak juga kan, murid-murid segala macam dari Upasaka, Upasika, banyak yang tercerahkan. Sampai saat ini pun kita pun masih menikmati ajaran-ajaran itu. Mungkin ada yang sulit untuk memahaminya, mungkin ada yang orang yang agak cepat untuk memahaminya. Itu tergantung dari parami dari orang tersebut. Jadi inilah yang diajarkan sampai diturunkan kepada para bhikkhu sangha ini untuk meneruskannya, mengajar dengan bersusah payah, pergi kemana-mana untuk mengajar kepada umat atau siapapun yang ingin mendengarkan Dhamma dengan rasa cinta kasih dan rasa iba itu, agar banyak makhluk, banyak orang yang mengerti bahwa Buddha Dhamma ini sejatinya begini ya. Yang seperti saat ini kita mungkin banyak bisa belajar dan membaca itu. Jadi inilah yang cerita dari Sang Buddha dari awalnya sampai saat ini, itu yang bisa kita nikmatin Dhammanya itu. Iya. Kemudian pada pelatihan Dhamma, kita sampai pada pelatihan, pada praktek. Dimana kalau misalnya Dhamma itu kan alami, hukum kebenaran, hukum alami. Jadi mungkin akan ada di sini hal yang mana cukup menarik untuk dibahas antara dalam pelatihan itu. Sesungguhnya kita haruslah mengikuti ataukah melawan. Mengikuti yang seperti apa, melawan yang seperti apa. Sudah dapat ya poinnya. Jadi terkadang banyak juga dari kitab-kitab tertentu yang mengajarkan ya hidup aja selaras dengan alam, ikuti saja proses alam bagaimana, tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu banyak membuat hal-hal yang dapat berlawan dengan cara kerja alam. Dengan demikian akan bahagia. Namun ada juga yang mana kalau terus mengikuti
justru arahnya nanti mengikuti kepada nafsu keinginan, mengikuti pada rasa malas, mengikuti kilesa dan lain sebagainya. Justru pelatihan Dhamma itu haruslah melawan. Nah, jadi di sinilah di antara mengikuti dengan melawan di sini, di dalam pelatihan Dhamma, coba tolong dijelaskan mengikuti yang seperti apa dan melawan yang seperti apa, serta bagaimana cara untuk melatih Dhamma agar mendapatkan kebahagiaan selama berlatih dan juga setelahnya. Karena Dhamma itu kan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan juga indah pada akhirnya. Nah, silakan Bante Bun. Iya, mungkin yang kita tetap berpegang sama ajaran Buddha yang berada di jalan tengah itu ya. Jadi ada mungkin yang harus kita, hal yang itu kita tolak juga, ada yang kita ikutin itu. Jadi yang seperti penolakan, seperti hal-hal yang membawa terlalu lengah, terlalu bermanjakan, terlalu berlebihan lah. Jadi kita sendiri yang menimbang, yang merenungkan bahwa ini begini, ini begini, ini yang kurang baik bagaimana. Gitu juga kita yang menerimanya, kira-kira ya masuk di akal sehat, yang dia ini tidak begitu merugikan kita sendiri dan juga pihak lain, bisa diterima, ya kita pun ikuti tentu dengan kebijaksanaan kita sendiri. Dan kalau kurang paham atau ragu, kita bisa tanyakan. Itu ini bentuk latihan juga. Jadi tidak terlalu untuk mengikuti yang terlalu sulit juga, yang tidak juga untuk menolak yang belum tentu itu benar. Itu yang kita praktekkan, yang seperti Sang Buddha ajarkannya itu jalan tengah itu. Jadi itu yang mesti kita praktikkan itu dan kita jalankan itu. Jadi akan membawa sebuah seperti dia lebih damai gitu, jadi lebih membawa kebahagiaan. Dia kalau tidak sesuai, dia tidak akan membawa bahagia, itu tidak akan memberi hasil yang cukup baik. Itu yang kita harus mempertimbangkannya semua itu. Jadi tidak juga menolak dan juga tidak juga semata-mata untuk diterima saja begitu. Jadi kita harus melihat dari kebenaran dia dan dia punya manfaatnya itu. Jadi itu yang penting itu menurut saya. Dari sini. Ya, kalau bicara tentang mengikuti dan menolak ya, Guru Sang Buddha kita mengatakan ya kita harus ipasiko ya, ipasiko dulu, datang lihat. Ketika kamu menjalankan atau mempraktekkan sebuah ajaran yang kamu kira itu bermanfaat, memberi kemajuan di dalam batin diri kita, nah itu sudah benar, maka ikutin itu. Ketika kita menjalankan sebuah ajaran tapi tidak membawa manfaat sama sekali, tidak memberikan kemajuan sama sekali di dalam diri kita, maka tinggalkan itu atau tolak. Simple. Kita hanya bisa belum membuktikan saja bahwa ajaran ini memang sesuai dengan kebenaran atau tidak. Kita hanya
bisa buktikan gitu. Memberikan kemajuan nggak di dalam diri kita? Memberikan manfaat nggak? Ketika kita menjalankan sebuah ajaran itu tidak memberikan kemajuan, tidak memberikan manfaat, kita tinggalkan. Kita cari yang mana yang benar, yang mana ajaran yang sesuai. Kita harus cari tahu. Cari tahu dari mana? Banyak, kalau di zaman sekarang banyak. Melalui situs-situs, melalui buku-buku, melalui belajar, melalui berguru kepada guru yang capable. Ya. Kita bisa banyak bisa mendapatkan informasi. Ketika kita sudah cukup informasi, kita paham, maka ikutilah itu. Ikuti yang mana yang merupakan kebenaran. Tolak ajaran-ajaran yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kemajuan di dalam diri kita. Ketika kita bisa melakukan tersebut, itu praktek kita sudah benar. Tinggal kita teruskan saja praktek kita. Sampai memang tujuan akhir untuk mengakhiri duka itu tercapai. Itu sebenarnya, simple. Ehipassiko. Kita harus ehipassiko. Lihat, datang. Buktikan sendiri. Ajaran ini benar atau tidak. Ajaran ini membawa manfaat atau tidak. Memberi kemajuan atau tidak. Buat bagi diri saya. Itu aja, mungkin menurut pandangan Bante begitu. Yang berikutnya ada kata-kata atau kalimat yang berbunyi bahagia karena melepas, menderita karena melekat. Ini identik sekali ya dengan ajaran Buddha. Karena ajaran Buddha memang mengajarkannya demikian arahnya untuk pelepasan. Dengan melepas maka akan memperoleh kebahagiaan, dan dengan melekat akan semakin menambah penderitaan. Coba tolong Bantenya berikan contoh dari hal ini. Kira-kira contoh apa yang dapat diberikan atau ilustrasi seperti apa yang menunjukkan atau memperjelas kalau memang dengan melepas itu akan bahagia dan dengan melekat itu akan menderita. Ya, Bante Rizky. Contohnya ya, ketika kita kita memiliki barang lah ya, istilahnya barang yang baru ya, baru kita beli, karena semua teman-teman kita pada punya barang tersebut. Kita contohkan HP lah, HP keluaran terbaru ya, keluaran terbaru. Kita juga tidak mau kalah ya dengan kawan-kawan. Kawan punya HP baru tersebut, saya juga harus punya HP tersebut. Sudah memilikinya, sudah beli, sudah memilikinya. Ya, itu HP sudah sangat lama diinginkan. Sampai merelakan untuk menabung uang, tidak jajan, tidak foya-foya dulu, nabung demi membeli uang tersebut, karena tidak mau kalah dengan kawan-kawan. Saya juga harus memiliki HP tersebut. Gengsi dong, kawan sudah punya, saya tidak punya. Nanti apa kata kawan-kawan? Gitu. Nah,
ketika uang sudah ada, HP itu sudah terbeli, HP itu sudah di tangan kita, tiba-tiba HP itu katakanlah jatuh ke got, ke paret, atau jatuh ke jalan raya, terlindas mobil, pecah. Ya, gimana perasaan? Pasti sakitnya minta ampun ya. Sakit sekali. Bahkan ada yang bisa berhari-hari sedih karena HP itu rusak. Bahkan bisa berhari-hari kayak memendam rasa kesal, menyesal. Kok saya tidak hati-hati sehingga HP itu bisa jatuh, memendam rasa kekesalan, kesedihan, meratap, ya, seakan-akan tidak menerima kondisi bahwa HP tersebut rusak, jatuh. Nah, ini yang Bante katakan satu kemelekatan, ya, kemelekatan terhadap barang, ya, terhadap sesuatu. Seakan-akan kita tidak bisa melepas. Ya, tidak bisa melepas. Oh ya sudahlah, HP itu jatuh, ya udah, nanti saya tinggal beli. Kita kan tidak bisa punya segampang itu bagi umat awam yang bisa merelakan, bisa melepas begitu saja. Wah udahlah, besok kok tinggal beli kok. Tidak semua orang bisa melepas seperti itu. Kebanyakan umat awam menggenggam, melekat, susah melepas. Apalagi ketika orang yang dia cintai, yang dekat sama dia, itu meninggal. Itu lebih-lebih lagi melekat. Kita katakanlah orang tua, ayah, ibu meninggal. Lebih-lebih melekat lagi. Sedangkan handphone saja sudah melekat seperti itu, apalagi melekat dengan hubungan keluarga. Lebih lagi kemelekatannya. Nah, itu yang Bante contohkan. Ketika orang tua kita meninggal, kita mungkin tidak bisa menerima juga. Seakan-akan dunia ini runtuh. Orang tua saya udah meninggal, saya gimana? Saya nggak bisa hidup tanpa mereka. Saya nanti ke depannya gimana masa depannya? Saya tidak bisa menerima rasa kasih sayang lagi dari mereka, perhatian dari mereka, bimbingan dari mereka. Itu seakan-akan dunia runtuh. Dan itu yang Bante katakan kemelekatan juga. Kemelekatan terhadap keluarga. Banyak lagi kemelekatan lainnya. Jadi Bante contohkan 2. Ya. Itu seperti itu kemelekatan. Nah, kalau di ajaran Sang Buddha kita tidak boleh melekat ya terhadap apapun. Ya. Diajarkan kita melepas. Ketika HP rusak, jatuh, ya udah, saya tinggal beli lagi kok. Ketika orang tua meninggal, ya udah, menyadari bahwa kehidupan ini memang harus berjalan seperti itu. Kematian itu pasti akan datang. Begitu juga orang tua saya, suatu saat mereka juga akan meninggalkan saya. Ketika orang tua meninggal, kita bisa menerima. Karena kita memahami bahwa proses kehidupan itu seperti itu. Kita mengetahui proses anicca, dukkha itu seperti apa. Ketidakkekalan itu seperti apa. Kita paham. Kita mengerti Dhamma. Ketika kita paham Dhamma, kita kita siap ya. Kita siap dengan kondisi apapun dan tidak melekat dengan hal-hal tersebut. Ya, kita bisa menerima kondisi apapun, baik yang tidak sesuai ataupun yang sesuai itu ya kita bisa menerima karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu berproses.
Nah itu seperti itu menurut pandangan Bante. Ya, silakan Bante Bun. Iya, sebagai biku saya ingin mencontohkan seperti kita biku itu juga tidak boleh melekat pada tempat tinggal kuti gitu. Ya kan misalnya merasa nyaman kuti ini kan, merasa enak, itu sudah enak. Jadi kita pun harus berlatih untuk melepas dari kenyamanan tempat tinggal. Jadi harus berani untuk melepaskannya. Seperti halnya juga berumah tangga melekat kepada kepemilikan seperti rumah enak yang mewah gitu kan, mobil itu aja sulit. Tapi kita harus merenungkan pada akhirnya kita pun harus melepas semuanya. Coba dipikirkan semua. Akhirnya kan akan mati kan, ditinggal semua. Tidak ada yang dibawa begitu. Jadi itu yang Buddha ajarkan itu, untuk melepas itu memang itu yang membuat bahagia, itu yang memang melepas itu memang yang paling penting dan nomor satu punya. Sebagai ya, manusia itu harus berani melepas itu, melatih diri, belajar untuk melepas segala-galanya. Pada akhirnya kita akan meninggalkan semuanya. Seperti halnya kita dilahirkan pun dengan tidak membawa apa-apa gitu. Jadi suatu saat mati pun tidak membawa apa-apa, hanya membawa karma, seperti karma yang baik dan yang buruk. Nah, itu yang mengikuti kita. Jadi itu kita harus merenungkan dengan baik-baik bahwa melepas itu memang sangat penting gitu. Jadi kita harus melatihnya dari saat sekarang. Ya, biasa pada suatu saat nanti kita akan menyadari bahwa kita akan meninggalkan semua yang ada di dalam diri kita. Semua itu akan, apalagi seperti pemilikan tempat tinggal, rumah, segala macam, dan keluarga semua akan kita tinggalkan, tidak ada membawa apapun itu. Nah, itu jadi melepas ini yang paling pokok dan paling hakikat punya kita sebagai umat Buddha itu, untuk melatih dan mempraktikkan hal itu. Itu yang poin berikutnya. Apakah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam pelatihan Dhamma? Ya, sedikit berpikir dulu. Kira-kira seseorang yang memiliki kemajuan di dalam pelatihan Dhammanya itu dapat dilihat dari apanya? Dari bagaimana titik-titik tertentu yang bisa dijadikan sebagai acuan atau tolak ukurnya. Ya, silakan Bante Bun. ya, yang sebagai umat Buddhis ya, dia harus itu ya dari seperti 8 jalan mulia itu dia harus praktekkan itu. Nah, dia harus praktikkan dengan baik itu, dia seseorang itu. Jadi dia baru bisa melakukan banyak hal yang bisa mendorong dia, seperti bhavana, segala macam, seperti winayanya dia akan lebih bagus. Tapi kalau tidak serta-merta menjalankan 8 jalan utama, tidak mempraktikkannya secara benar, akan tidak memuaskan itu. Jadi tidak mudah untuk mencapai titik target yang dicapai itu. Jadi tidak sempurna, jadi agak sulit untuk menjalankannya itu. Jadi ini yang membawa sebuah
tantangan untuk menjalankannya bagi praktisi. Jadi dia baru bisa menemukan seperti empat kesunyitaan mulia itu, dia baru bisa memahaminya, dan dia bisa merenungkannya bahwa begini di dunia ini, begini ada sebab, ada lenyapnya semua, ada duka segala macam. Nah, dia baru bisa menjalani kehidupannya sebagai seorang praktisi dengan lebih ringan, mungkin lebih mudah. Itu yang targetnya, itu titik tujuannya. Dan juga dia harus mantap dalam kesehariannya, latihannya itu dia lebih mudah, jadi tidak susah, tidak banyak seperti banyak lagi ini berbuat ini itu kan, seperti sibuk ini itu. Jadi dia pun harus lebih tenang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari itu, lebih rileks dan dia akan lebih berhasil, lebih kelihatan di sana itu. Jadi apa yang dia pahami seperti mempraktikkan yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, yang betul-betul yang utama itu dia harus pegang dan melatih dan mempraktikkannya itu dengan serius. Baru dia mendapat hasil yang sesuai yang dia inginkan. Tapi kalau misalnya ada kelalaian dan kurang mampu, harus berusaha terus itu sampai ke titik yang target yang cukup baik itu. Sampai mungkin dia mampu berapa lama itu tergantung dari kemampuan seorang itu sendiri. Itu yang mungkin menurut saya punya pendapat itu. Nah, silakan Bante Rizky. Kalau menurut Bante ya, tolak ukurnya dia bisa ada perubahan di dalam batin orang yang seseorang yang mengalami kemajuan ya. Apalagi dia bisa melenyapkan 5 rintangan ini ya, seperti Biapada ya, Wicikica, Uddhacca ya, Tinabida ya, rasa kegelisahan, kebencian ya, keraguan-raguan ya. 5 rintangan ini dia bisa, kemalasan ya, dia bisa lenyapkan, apalagi bisa menekan 5 rintangan ini, yaitu ada perubahan sikap terhadap di dalam batin seseorang yang mengalami kemajuan, sehingga dia bisa menekan 5 rintangan ini tidak muncul di dalam batin mereka. Kalau menurut Bante, tolak ukurnya apa? Ya perubahan sikap. Orang bisa melihat tindak tanduk orang yang mengalami kemajuan ini dari tindak tanduknya. Dan ketika seseorang yang mengalami kemajuan, dia pun tahu ada perubahan di dalam batin dia, ada perubahan sikap di dalam keseharian dia. Dia bisa tahu. Yang tadinya dia bisa gampang emosi, ketika batinnya mengalami kemajuan, dia bisa menekan emosi tersebut sehingga tidak keluar. Ketika kemalasan muncul, seseorang yang mengalami kemajuan spiritualnya, dia bisa menekan rasa kemalasan sehingga tidak muncul ke permukaan. Apakah emosi itu bisa muncul? Bisa. Tapi gimana piawai seseorang bisa menekan sehingga
emosi itu tidak muncul ke permukaan. Kalau menurut Bante ya ada perubahan sikap, ada perubahan di dalam batin seseorang yang mengalami kemajuan. Terutama dia bisa menekan 5 rintangan ini. Nah, itu pasti akan membawa kemajuan di dalam diri seseorang tersebut. Jadi tolak ukurnya sih perubahannya, ada perubahan di dalam batin, perubahan sikap atau apapun itu, ada perubahan di dalam seseorang yang mengalami kemajuan dalam Dhamma, yaitu menurut Bante. Ini sampai kepada poin pembahasan terakhir. Kita mungkin tentunya seringkali atau begitu familiar dengan kata opanaiko, itu melihat ke dalam diri, melihat ke dalam diri sendiri. Jika dilihat dari pengertian opanaiko di sini, yang mana melihat ke dalam diri, tentunya bisa juga berupa introspeksi diri, bisa juga berupa koreksi diri untuk diri sendiri, yang umumnya lebih ke arah fokus pada diri sendiri. Mungkin akan ada manfaat-manfaat yang begitu besar di dalamnya. Dan kini coba kiranya para Bante bisa menyebutkan kira-kira seberapa besar manfaat dari opanaiko ini, dari melihat ke dalam diri sendiri ini. Nah, ya Bante Rizky. Ya, sangat besar sekali ya manfaatnya ketika kita bisa mempraktekkan itu. Kita di dalam praktek sehari-hari juga harus melihat ke dalam ya, bukannya melihat keluar ya. Melihat keluar, apalagi membanding-bandingkan ya, apalagi punya perasaan yang sama sekali tidak membawakan manfaat ya. Cenderung kita indera kita tuh terpengaruh dengan objek-objek luar, sehingga kita tidak suka ya, tidak suka melihat ke dalam. Cenderung kita termanjakan dengan objek-objek yang menyentuh indera-indera kita. Misalnya mata melihat yang indah-indah, terlena ya. Misalnya hidung melihat membaui rasa yang menggoda indera penciuman kita, sehingga kita membuat kita terlena, kita terbuai, dan lainnya dengan indera-indera kita yang lainnya. Jarang kita mau melihat ke dalam diri kita. Contohlah kita meditasi. Meditasi itu kan melihat ke dalam. Ya, melihat ke dalam. Proses di dalam batin kita tuh bekerjanya seperti apa. Kita cenderung merenung ke dalam, mengalami proses ya, proses gimana cara merenungkan sesuatu itu cenderung ke dalam ya, dengan meditasi. Tapi kalau Bante tanya, apakah manusia yang ada di bumi ini yang mempraktikkan meditasi itu banyak atau tidak? Mungkin 0,1% saja sejumlah manusia yang ada di bumi ini yang mempraktikkan meditasi. Semuanya ya pasti terlena dengan objek-objek luar, ya kan? Tidak ada yang mau opanaiko, lihat ke dalam.
apalagi umat awam lebih banyak lihat keluar. Tetangga beli mobil baru sudah sudah pengen juga seperti itu, pengen juga tidak mau kalah, gengsi-gengsian, juga ingin memiliki. Apalagi gosip-gosip yang ada di televisi, itu diikutin ya. Kebanyakan dari kita terbuai, terlena dengan hal-hal yang di luar, sehingga kita tidak ada waktu melihat diri kita sendiri, melihat ke dalam. Bahkan kita tidak mau melihat ke dalam. Adakah ada yang lebih banyak enggak yang bermeditasi? Tidak. Sedikit orang-orang yang di bumi ini mempraktekkan meditasi, yang lebih melihat ke dalam. Itu sedikit, sangat sedikit. Jadi menurut pandangan Bante, Opanayiko ini sangat bermanfaat ya. Contohnya meditasi ya, itu melihat ke dalam, sangat bermanfaat. Karena Sang Buddha sendiri mendapatkan pencerahan ini dari meditasi, dari melihat ke dalam ya. Jadi menurut pandangan Bante sangat bermanfaat ketika kita bisa mempraktekkan Opanayiko di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihatlah di dalam diri sendiri, jangan lihat keluar, apalagi membanding-bandingkan, yaitu ya tidak membawa manfaat ya. Menurut pandangan Bante ya seperti itu. Ya, silakan Bante Bun. Ya, ini memang suatu hal yang menarik. Jadi kalau menurut saya itu kita harus seperti 99% harus itu praktik yang begitu. Jadi melihat diri sendiri, kita akan lebih bermanfaat, lebih menjalankan kehidupan ini lebih ringan itu. Jadi kita tahu kekurangan kita sendiri ya, keburukan kita. Nah, itu juga kita harus dengan tajam melihatnya. Jadi kita bisa mengkoreksi diri kita. Nah, kita akan dari situ pelan-pelan untuk berubah itu, bahwa ini begini, bahwa diri kita sesungguhnya begini, begini kekurangan kita. Jadi kita tidak melihat keluar gitu. Ini yang sangat bermanfaat untuk seseorang itu ya. Jadi kalau kita mampu sekali untuk mempraktikannya, ini adalah seorang yang sangat bahagia, dia damai. Jadi dia tidak peduli dengan yang di luar daripada dirinya sendiri itu. Jadi kita itu yang seharusnya yang dipraktikkan itu. Jadi kita pasti ada kemajuan dalam ajaran Buddha ini. Dalam sehari, seminggu, setahun akan sampai kita tua, sampai mati pun kita akan menikmati hasil yang itu, akan membawa sebuah hasil yang besar dan memuaskan kita. Dengan kita mengoreksi diri kita sendiri, kekurangan kita, kejelekan kita, itu satu guru bagi kita itu. Jadi itu yang sangat manfaat untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain juga. Ini kita akan pasti hidupnya damai itu, tentram, bahagia itu. Itu yang sangat penting, yang praktik begini, yang sangat ditekankan oleh ajaran Buddha itu ya. Ini yang ajaran pokok dan intinya itu. Jadi ini mungkin patut dicoba sama setiap orang ini, untuk terus belajar dengan
latihan yang seperti ini. Itu. Oke, sekarang kita sampai ke poin kesimpulan. Memang cukup beratnya materinya. Kalau meta karuna ya, dalam pengembangan ajaran Buddha Sasana, dimana kita dapat lihat dari bagaimana Sang Buddha itu membawa ajaran beliau untuk menyebarluaskannya tanpa adanya tetesan setetes pun darah. Ini sudah menunjukkan bahwa Buddha Sasana itu masuk dan berkembang di dalam hati setiap Buddha Mamaka ya, dengan atas dasar meta karuna, yang mana kalau diibaratkan ya seperti bagaimana meta atau kasih sayangnya orang tua, atau bagaimana juga kasih sayangnya guru kepada seorang murid, yang mana menginginkan kemajuan tentunya bagi si murid itu. Lalu juga seperti matahari yang memberikan sinarnya kepada dunia ini tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Nah, inilah meta karuna yang mungkin sebagai gambaran. Jadi dalam Buddha Sasana itu meta karunanya seperti apa? Ya, sedemikian tulusnya, sedemikian murninya, tanpa ada harapan akan apa yang akan diperoleh dari memberikan itu semua. Yang namanya ketulusan tentunya tanpa pamrih. Lalu yang kedua itu pelatihan. Nah, dalam pelatihan Dhamma itu antara mengikuti ataukah melawan. Ya, mengikuti untuk hal yang mana memang itu adalah sesuai dengan jalan kebenaran, selaras dengan hukum alam. Nah, itulah harus diikuti. Nah, namun ada juga yang dilawan. Nah, dilawan itu apa yang tidak sesuai, apa yang salah. Karena di dunia ini ada yang namanya kusala, ada juga akusala. Harus bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Tidak setiap hal juga harus diikuti. Terdapat juga salah satu kasus di mana ketika Sang Buddha memberikan satu macam pernyataan yang berupa balasan dari ungkapan salah seorang kepada dirinya. Jadi ketika saat itu beliau sedang berada di Bukit Gijakuta, beliau sedang dikipasi oleh murid utama beliau, Biku Sariputta. Di sana kebetulan Diganaka Agiwesana, ya, seorang pertapa aliran Paribajaka yang merupakan keponakan dari Biku Sariputta ini, sedang mencari-cari pamannya dan akhirnya bertemu di sana, menemukan pamannya sedang mengipasi Sang Buddha. Nah, di bukit tersebut. Melihat demikian, beliau pun kemudian nyeletuk, nah, berkata, Samana Gotama, apapun yang tidak sesuai atau tidak berkenan di dalam pandangan saya, maka saya tidak menyukai semuanya. Lalu Sang Buddha katakan lagi, membalas ungkapan tersebut. Kalau demikian, maka Anda pun seharusnya tidak menyukai pemikiran milik Anda yang demikian juga. Jadi bentuk perlawanan. Kalau kita tidak menyukai sesuatu, juga harus sampai pada tidak menyukai pandangan itu juga. Yang mana pandangan tersebut adalah pandangan salah. Dan Sang Buddha juga katakan kan agar tidak menyukai pandangan salah itu juga. Lalu yang berikutnya adalah bahagia karena melepas, menderita karena melekat. Ungkapan ini mungkin kita sering kali dengar dan memang di dalam Buddhis mengajarkan untuk melepas dan melepas. Kalau misalnya ada ungkapan mungkin seperti ungkapan Pangeran Siddhartha ketika beliau meninggalkan istana. Pada saat beliau baru saja meninggalkan istana, baru saja menjadi seorang pertapa, beliau baru saja menjalani kehidupan tanpa rumah. Di sanalah beliau kemudian berseru. Apa seruan beliau? Seperti seorang yang sebelumnya sakit, kini sembuh dari penyakitnya.
Seperti seorang yang sebelumnya memiliki hutang, kini telah dapat melunasi hutang-hutangnya. Nah, mungkin sudah dapat seberapa bahagianya dari pelepasan tersebut. Lalu poin yang berikutnya, tolak ukur dalam pelatihan Dhamma, tolak ukur kemajuan. Ya, dalam kemajuan tentunya kita hanya lihat tindak tanduk itu, dari aksi, actionnya, sebagaimana yang para bantunya jelaskan. Tindakan itu yang paling final. Mungkin seseorang bisa berbicara demikian ini dan itu kesana kemari, belum tentu dapat disepadankan dengan apa yang menjadi tindakannya. Dan sini ingin mengangkat juga salah satu, bagaimana sikap Sang Buddha ketika beliau menghadapi fitnahan dari Cinca Manawika. Ketika Cinca Manawika memfitnah Sang Buddha, telah menghamilinya, membuatnya mengandung dengan menunjukkan perutnya yang sudah mengembang. Nah, di sana Sang Buddha tidak mengutarakan kata-kata apapun untuk membela diri. Beliau hanya mengatakan dalam hal ini seperti apa kebenarannya, hanya diri beliau, diri Sang Buddha sendiri dan Cinca itu yang mengetahui sebenarnya seperti apa kebenarannya. Nah, hanya sebatas itu, dan akhirnya semuanya pun terbukti. Nah, jadi dengan tindakan yang baik, seseorang tidak perlu merasa khawatir atau takut terhadap apapun. Nah, tanpa perlu juga mencari-cari cara untuk menunjukkan seakan betapa superioritasnya diri itu. Nah, termasuk ada juga ungkapan yang Sang Buddha pernah katakan, ya, di dalam Buddha Sasana ini ada ungkapan yang mana kalau barang yang dikirim itu tidak diterima oleh si penerimanya, maka barang itu milik siapa? Nah, dengan demikian barang itu pun kembali kepada si pemberi. Nah, di sini jadi ketika bagaimanapun seseorang itu mengatakan ini dan itu, jika itu tidak sesuai dengan kebenaran dan seseorang yang dikatakan demikian tidak menerimanya, maka juga segala macam ucapan, baik itu ucapan yang baik maupun yang buruk, juga tidaklah menjadi milik orang yang menerimanya tersebut. Kini ke poin terakhir, yang mana sebagai poin puncak dari pembahasan kali ini, ya, yaitu seberapa besar manfaat dari Opanaiko melihat kepada diri sendiri. Dan sinilah tingkatannya, yang mana sangatlah begitu penting bagi diri kita untuk lebih fokus terhadap pengembangan diri sendiri dibandingkan mengembangkan orang lain. Karena dengan diri sendiri kita itu berkembang lebih dulu, maka dengan sendirinya nanti secara langsung ataupun tidak langsung orang-orang yang melihatnya juga akan perlahan mengikuti dan mencontoh. Nah, karena sesungguhnya yang terpenting adalah sesungguhnya pelindung bagi diri sendiri adalah diri sendiri, seperti yang Sang Buddha katakan, atahi atanonato kohinato parosia. Jadi kita harus menempatkan ini sebagai poin yang paling penting. Apapun yang ada di luar yang mungkin kita lihat dari berbagai media pada saat ini, nah, itu juga hendaknya berusaha untuk berhati-hati, nah, agar tidak sampai terlalu larut di dalamnya. Bukan berarti melihat tidak boleh, lihat boleh mungkin untuk hal-hal tertentu, namun jangan sampai terjebak terlalu berlebihan di sana, karena biar bagaimanapun di dalam sana terdapat juga banyak berita-berita yang tidak seharusnya juga untuk kita ketahui, tidak perlu, tidak bermanfaat. Bagaimanapun kalau suatu berita itu adalah suatu kebenaran, bagaimanapun cepat atau lambat, tanpa harus kita mencari-cari, juga kita akan mengetahuinya dengan sendirinya. Nah, kayaknya bagaimanapun kita berusaha untuk lebih fokus, melihat ke dalam diri sendiri, mengkoreksi diri untuk semakin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya, agar tidak sampai menjadi huhu haha. Nah, kali ini selanjutnya ya Bante Bun berikan penutupannya. Ya, sampai di sini dulu pemirsa sahabat Dhamma dimanapun. Semoga selalu damai,
bahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.